Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, 2 hari pasca debat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung kepemilikan lahan 340.000 hektar dalam debat calon presiden hari Minggu lalu. Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat menghadiri acara di Pekanbaru Riau. Prabowo mempertanyakan pernyataan Anies saat debat ketiga. Prabowo mengklaim lahan yang dipersoalkan berstatus hak guna usaha. Saudara-saudara, ada pula. Ya saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Dalam debat Capres ketiga, Anies menyebut lahan milik Prabowo adalah 320 hektar, namun diklarifikasi menjadi 340.000 hektar. Prabowo langsung menginterupsi pernyataan Anies dan menyebut data yang disampaikan Anies Baswedan itu salah. Momen itu terjadi saat Anies mendapat giliran pertama di sesi kedua saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Tidak perlu dibicarakan. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Sebelumnya soal kepemilikan lahan ribuan hektar ini pernah disebut Joko Widodo pada debat calon presiden pada 17 Februari 2019 lalu. Saat itu Jokowi menyatakan Prabowo memiliki 220.000 hektar lahan di Kalimantan Timur. Selain itu Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120.000 hektar lahan di Aceh Tengah. Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Ratusan ribu di beberapa tempat itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot. Kita ulas panasnya pasca debat ketiga Capres bersama Bestari Barus, juru bicara Timnas Amin, dan juga Wihadi Wianto, juru bicara TKN Prabowo Gibran yang sudah hadir ke studio, dan melalui sambungan virtual sudah ada Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Wihadi terlebih dahulu ya. Pak Wihadi, bagaimana Anda merespon? Ini kan pasca debat, 2 hari pasca debat, justru situasinya semakin panas dan Pak Prabowo juga menanggapinya cukup keras. Ya, saya kira ini semuanya berawal daripada debat yang dimana data yang disampaikan ada kesalahan. Dan di sini kalau saya lihat bahwa data itu 340.000 yang disampaikan itu pun juga tidak tepat, ya kan? Dan itu adalah HGU, ya kan? Bukan dimiliki, artinya hak pengelolaan. Nah, di sini kan ada satu informasi, disinformasi, ya kan? Artinya bahwa informasi yang salah dalam suatu debat ini adalah, apalagi itu dipertanyakan. Nah, ini tentunya akan menimbulkan efek yang panjang, karena bagaimanapun juga yang namanya kepemilikan dan usaha
itu kan beda. Pengelolaan dan pemilikan beda. Nah, disinilah hal ini sudah diklarifikasi oleh Pak Prabowo, Ya. ya kan, tadi pada saat kesempatan pertemuan dengan di Riau, bahwa 340 itu adalah HGU, bukan dimiliki. Datanya ini disebut juga salah. Berapa data yang tepat sebenarnya? Ya, Kalau saya kira itu betul itu tidak kan kalau Pak Prabowo hampir bukan- 500.000? Enggak, Pak Prabowo kan bukan pemilik tunggal. Oke. Di sini kan ada perusahaan. Tentunya Pak Prabowo sebagai salah satu pemegang sahamnya. Ya, jadi perusahaan itulah pengelolaan daripada usaha Pak Prabowo. Jadi kan pengelolaan saham dan segala macam, kemudian berapa lahan segala macam itu ada di perusahaan, bukan di pribadi. Itu jelas gitu kan. Jadi saya kira apa yang disampaikan itu adalah informasi yang salah, langsung ditujukan bahwa seakan-akan Pak Prabowo memiliki lahan itu dan dikaitkanlah pula dengan adanya prajurit yang belum Memiliki mendapatkan rumah Ya. gitu kan. Tapi kalau kita lihat ternyata data yang prajurit yang memiliki rumah pun tidak sama dengan apa yang disampaikan. Jadi saya kira kita membuat data ini kenapa ini menjadi panjang dan perlu diklarifikasi, karena memang ada data-data yang ini sudah mengarah kepada permasalahan salah data yang disampaikan dalam debat. Salah data yang disampaikan. Lalu bagaimana Pak Bestari? Timnas Amin merespon pernyataan Prabowo hari ini di Pekanbaru. Ya, saya kira begini, kita dudukkan dulu. HGU kah itu, HGB kah itu kan penguasaan terhadap Persil. Dan dia itu bukan untuk 1-2 hari dan nggak bisa kemudian pemerintah main. Kalau katakan, kalau pemerintah mau ambil hari ini nggak bisa. Itu HGU itu bisa 30 tahun, ada perpanjangan 30 tahun seperti dia IKN sampai berapa 80 atau 90 Ya. tahun begitu. Ya. Ya itu kan penguasaan yang cukup lama. Diharapkan tentu lahan-lahan ini harusnya menjadi produktif. Ya kan? Nah, di samping itu kan yang disampaikan Pak Anies juga di sisi lain terhadap adanya penguasaan lahan yang sebegitu besar, apalah bentuknya, hak milik kah, HGU kah, atau HGB kah, semua dua ada jangka waktu yang sangat panjang. Tapi kan disebut Tapi di sisi daripada dikuasai oleh pihak asing. Bentar dulu. Kemudian di sebelah sini ada fakta bahwa ternyata kita belum bisa memberikan perhatian yang lebih kepada tentara ataupun prajurit kita untuk mereka lebih cepat memiliki lahan untuk dibuatkan rumah supaya jangan ngontrak, sementara kita disuruh menjaga, kita meminta prajurit ini mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI. Akan itu saja cuma yang disampaikan. Jadi bukan seperti yang disampaikan adalah personal terhadap Pak Prabowo. Kebetulan penguasaan lahan itu ada di Pak Prabowo. Oke. Maka diharapkan tentu ke depan ini pemerintah harusnya berpikir bagaimana kemudian ketika ada para pihak bisa menguasai lahan yang segitu besar, pikirkan juga dong ini prajurit yang disuruh menjaga perbatasan kita, mengamankan wilayah NKRI. Namun mereka belum mendapatkan haknya supaya keluarganya nyaman. Kan itu saja yang disampaikan sebetulnya. Oke, saya ke Mas Aditya. Mas Aditya, sebenarnya membaca komunikasi politik Capres ini apa sih yang Anda baca? Iya, nampaknya kelihatan menarik ya, dari debat yang kemarin itu belum selesai gitu ya. Jadi memang disampaikan juga Pak Prabowo pada waktu kemarin dan juga dilanjutkan di dalam press conference itu kan ada keinginan dari Pak Prabowo untuk di forum lain gitu ya, untuk membuka data-data ataupun informasi itu secara lebih lanjut. Nah, pada forum di Riau ini kelihatannya Pak Prabowo mengungkapkan gitu ya secara langsung gitu apa yang dimaksud dengan data yang di lahan yang tadi diskusikan. Jadi kelihatannya dari gaya komunikasinya memang Pak Prabowo itu lebih condong, lebih nyaman gitu ya untuk berbicara atau bisa mengungkapkannya itu dengan apa yang disampaikan pada bukan debat gitu ya, hanya untuk di forum yang melibatkan satu arah gitu ya. Monolog seperti yang dilakukan pada kondisi di Riau itu. Jadi itu membuat Pak Prabowo lebih nyaman gitu ya untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang seharusnya dibicarakan beberapa hari yang lalu. Itu yang saya lihat gitu ya, ketimbang
memperdebatkan, dan kelihatan juga Pak Prabowo waktu itu juga saya sampaikan kepada teman-teman wartawan memang cenderung defensif gitu ya, untuk tidak ingin memperpanjang perdebatan sehingga kemudian akibatnya kemudian jadi banyak pertanyaan-tanya dan dilanjutkan dalam diskusi-diskusi setelah debat gitu, Mbak. Oke, tapi gini Pak Wihadi, kalau kita bicara hari ini, Pak Prabowo statementnya cukup keras untuk menjawab pernyataan Anies Baswedan. Anda pintar atau dalam tanda kutip dengan kata-kata kasar. Apakah ini memang ada berlaku sentimen atau seperti apa menurut Anda? Enggak, jadi begini. Yang ingin Anda sampaikan. Gini ya, kan itu kan tadi diputar juga kan pada saat debat 2019, dan itu kan memang penggunaan atau pemanfaat lahan itu sudah cukup lama. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa itu dikaitkan lagi dengan permasalahan yang dimana harus yang dikaitkan dengan prajurit yang belum mempunyai rumah, saya kira itu tidak bisa langsung apple to apple begitu kan. Dan kalau itu dikaitkan hanya tanahnya Pak Prabowo pribadi gitu kan, ya saya kira mungkin Pak Prabowo juga merasa Pak Anies ini pernah juga merasakan manfaat dari tanahnya Pak Prabowo gitu. Karena pada saat pemilihan gubernur, Pak Prabowo itu mengagunkan tanahnya untuk membiayai Pak Anies sebagai gubernur gitu loh. Nah itu mungkin ya ini satu hal yang, aduh kenapa mesti begitu gitu loh. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal di mana tanah yang ini kan tanah usaha, gitu kan, dan ini adalah perusahaan, apapun bentuknya, gitu kan. Nah ini saya kira Pak Prabowo mungkin dalam hal penyampaiannya adalah menyampaikan bahwa tanah ini adalah tanah HGU. Dan pada saat dengan debat Pak Jokowi 2019, kalau negara mau mengambil sewaktu-waktu akan diserahkan oleh Pak. Ya, tapi artinya juga bisa diagunkan untuk kepentingan politik dong. Ya, buktinya tadi bukan yang itu, bukan yang itu. Nanti Banyak bener bukan itu, kan gitu. Gimana tuh? Banyak Ya bener. kan itu kan belum tentu datanya sama, gitu kan? Bukan itu, karena kan mungkin dari kepemilikan kan bisa saja bukan itu kan HGU kan perusahaan bukan pribadi. Pak Bestari gitu kan? sepertinya sudah tak sabar untuk merespon, tapi jawabannya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, Presiden Jokowi kembali menyinggung soal komentarnya terkait jalannya debat ketiga capres yang berlangsung Minggu malam. Jokowi menyatakan pernyataannya ditujukan untuk ketiga capres dan demi perbaikan. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Ya. Baik, kita kembalikan dialog kita sore hari ini. Bagaimana Pak Bestari menjawab statement dari Pak Wihadi? Pak Anies turut merasakan loh. Ya, bagian dari satu proses politik tentu ketika itu adalah Pak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra memang memutuskan mendukung Anies. Tapi bukan sendirian, di sana ada juga partai PKS dan PAN ya. Masing-masing partai politik pengusung tentu memiliki effort masing-masing lah. Pasti ada mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa begitu. Saya kira kita juga pengen tahu juga ini tanah yang mana yang diagunkan waktu itu. Ini Jadi bocor ya. Tanah ini kan. Saya kira tutuplah hal itu. Itu sesuatu yang sudah saling menguntungkan saya kira. Pak Anies dicalonkan, ya pendaftarannya last minute kita tahu sama-sama itu. Kemudian setelah itu apa yang terjadi pada pemilu legislatif? Gerindra naik loh, buru naik Pak. Gitu. Artinya ada efek juga yang diberikan oleh Anies kepada Partai Gerindra dan PKS. Saya kira itu. Tapi pilpresnya kalah kita. Oke, ditahan dulu, saya akan ke... Tidak, Pak Anies kan tidak pada posisi apa gitu. Ya, saya ke Mas Adit. Mas Adit, kalau melihat situasi ini, poin dari Pak Prabowo sendiri atas tudingan capres nomor 1 dan juga nomor 3, apa yang diperoleh?
Iya, sebenarnya ini kan kalau di dalam konteks perdebatan di Pilpres memang biasanya akan menarik dalam konteks itu ya, menyerang yang kita harapkan memang publik itu berharap soal perdebatan terkait dengan kebijakan. Meskipun di dalam soal kebijakan tentu di situ ada pejabat yang terkait dengan hal itu. Dalam hal ini Pak Prabowo. Jadi memang pasti akan menyinggung soal personal. Pasti juga akan menyinggung dengan aspek apa-apa yang terjadi di dalam bagaimana dia menjalankan kebijakan itu. Jadi memang pasti ada kaitannya terkait dengan itu. Dan menurut saya adalah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengelola kalimat demi kalimat gitu ya, pernyataan sehingga kemudian publik menjadi sangat paham dan tahu apa substansinya yang diperbincangkan di dalam debat itu. Jadi itu yang harapan kita, dan kemarin kelihatannya memang Pak Prabowo dalam konteks itu lebih emosinya ada gitu ya Mbak ya. Jadi sehingga kemudian muncul dengan kalimat-kalimat yang soal etika dan sebagainya dan sebagainya. Baik, Pak Wihadi, singkat saja. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Prabowo kembali menjelaskan 2019 lalu menjelaskan soal HGU dan kali ini juga menjelaskan soal HGU? Ya, karena apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang HGU itu adalah bagaimana itu adalah suatu usaha daripada Pak Prabowo dan tidak sendiri. Artinya di sini bahwa itu adalah satu perusahaan, ya kan? Jadi kalau itu dikaitkan itu murni oleh kepemilikannya Pak Prabowo sendiri, tentunya tidak. Kenapa hal ini tidak ada di LHKPN? Jadi LHKPN-nya Pak Prabowo itu sudah jelas, gitu kan? Asetnya di mana dan segala macam itu semuanya sudah terdata semua. Nah ini kan HGU itu kan dalam bentuk perusahaan, ya kan? Nah saya kira Pak Prabowo juga tentu menggarisbawahi bahwa itu tanah itu bukan milik pribadi Pak Prabowo. Bukan milik pribadi dan hanya digunakan itu untuk adalah usaha. HGU. Dan bisa dikembalikan ke negara kapanpun dibutuhkan. Bisa dikembalikan oleh negara dan minta negara selain. Baik, terima kasih Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Pak Bestari Barus, Jubir Timnas Amin, dan juga Mas Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.